Saya lagi di kandang lur, di kandang petani. Pada kesempatan kali, pada kesempatan kali ini saya akan membeli sapi, kemudian saya nanti akan menjualnya kembali atau akan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Purwanto di channel Gus Jepang. Nah, saat ini sekarang saya lagi di kandang lur, di kandang petani. Pada kesempatan kali ini saya akan membeli sapi, kemudian saya nanti akan menjualnya kembali atau akan menyetorkan. Oke, seperti itu ya lur. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman kira-kira harga sapi di belakang ini berapa. Oke, teman-teman jangan lupa simak video ini sampai habis. Jangan lupa juga klik tombol like, subscribe, dan komen. Oke, nanti sambil saya jelaskan ya lur. Simak terus. A few moments later. Nah, jadi kandang desa milik petani itu biasanya seperti ini lur. Kalau kita lihat ini tuh kayak simple banget gitu, cuman kayu-kayu. Jadi ini atapnya nggak terbuat dari beton. Soalnya kalau petani tuh itu juga celetong-celetongnya kotor banget. Jadi kita harus pakai sepatu. Menurut teman-teman ini harga berapa nih? Menurut teman-teman harga berapa nih? Ayo. Nah, pertama saya kasih tahu ke teman-teman ya. Kalau kita mau beli sapi, kita harus, yang perlu diperhatikan adalah tingginya. Soalnya tinggi sapi itu sangat mempengaruhi ke berat badannya. Soalnya kan kita mau beli sapi itu harus disesuaikan berat badannya. Kalau misal berat badannya 5 kintal, kita mungkin berani beli 22.500.000 sampai 25 juta seperti itu ya lor. Kalau bisa kita membeli harga tuh dari petani yang murah biar kita nanti dapat untung saat kita nyetorin gitu, nyetor ke bos kita atau kita jual kembali seperti itu ya lor. Kemudian yang pertama tadi kan tinggi. Kedua apa ayo teman-teman? Kedua adalah kita lihat bagian bokongnya. Biasanya sapi yang bokongnya gede itu berat badannya akan sangat gede gitu. Kalau misal gini, sapi ini depannya gede, kemudian seumpama bokongnya kecil, itu berat badannya otomatis juga akan sedikit, nggak terlalu banyak. Biasanya kalau bokongnya gede, depannya sedikit, itu berat badannya akan tinggi, seperti itu ya. Pertama tinggi, kedua bokong, ketiga bagian depan, leher sampai apa sih? Ini dada. Nah, ini juga perlu kita lihat kembali besarnya, karena sangat mempengaruhi ke berat badannya. Dan nomor 4 adalah yang perlu kita perhatikan adalah jenis sapinya. Ini kan jenis sapinya limusin. Kalau limusin seperti ini mungkin kita berani beli dengan harga 22 juta lah. Karena ini lumayan gede. Nah, kalau misal sapi Jawa atau sapi yang putih-putih gedenya sama dengan ini, kita nggak berani beli harga 22 juta. Karena kualitas dagingnya beda, kemudian dagingnya tuh lebih banyak sapi limusin atau simental seperti ini. Nah, ini saya belum ketemu pemiliknya lur. Katanya sapi ini mau dijual harga 25 gitu. Nanti bisa ditawar-tawar. Seperti ini ya lur. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah poel atau belum. Poel itu jadi giginya udah copot gitu. Karena itu sangat berpengaruh, apalagi kalau orang membeli buat korban. Jadi orang membeli buat korban tuh harus yang udah poel atau yang udah giginya rontok. Seperti itu ya. Seperti inilah kegiatan saya ketika membeli sapi. Saya harus menginspeksi terlebih dahulu sapinya, mulai dari depan, tengah, sampai belakang. Kemudian setelah itu
kita nego harganya sama pemiliknya. Setelah harganya cocok, langsung kita angkut bawa pulang, seperti itu. Kemudian hari berikutnya kita akan menjualnya ke pasar sapi atau menyetornya ke kota lain seperti Salatiga, kemudian Magetan, Surabaya atau Jakarta, seperti itu ya lor. Seperti ini. Nah ini berhubung saya belum ketemu pemiliknya, nanti saya akan ketemu pemiliknya, kemudian saya akan menego harga. Oke, kehidupan bakul sapi ini gitu. Jadi harus kita teliti kembali nih. Jangan sampai kita hanya melihat sekilas terus kemudian kita langsung nego. Nah, silahkan yang butuh sapi, teman-teman di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY bisa menghubungi saya. Atau yang mau kerjasama bisa langsung DM saya di Instagram saya. Atau yang mau di storein sapi bisa DM di Instagram saya. Nah sapi kayak gini di store ke Jakarta biasanya cocok lur. Nah kayak gini, sungguhnya panjang-panjang. Nah, ini agak galak sih lur. Nah kira-kira kalau teman-teman suruh membeli sapi ini berani harga berapa nih? Mungkin kalau saya berani harga 22 juta. Terus nanti kalau dijual kemungkinan bisa laku 23 sampai 24 juta. Kalau harganya stabil ya. Seperti ini lur. Jadi kalau misal saya lihat sapi itu nggak takut kotor lur, ya kayak gini kondisinya. Jadi sehari bisa berkunjung ke 3 sampai 4 kandang untuk membeli sapi, seperti itu ya. Seperti inilah. Nah, kita coba melihat ke belakang ya. Itu ada satu lagi, tapi itu katanya nggak dijual. Yang dijual yang ini. Wow, ini gede banget lur. Oh, ini bukan kaleng-kaleng. Nah, teman-teman juga harus lihat nih. Kaki sapi yang kukunya panjang kemudian kakinya agak agak menumpu gitu, itu biasanya harganya juga kita nggak terlalu berani mematok harga tinggi gitu loh. Sebenarnya beli sapi ini banyak hal yang harus diperhatikan. Pokoknya semua bagian tubuhnya kita harus perhatikan baik-baik, karena nanti ini akan sangat berpengaruh pada harga dan jenis dan kualitas dagingnya dan banyaknya dagingnya. Kayak gitu. Terus kita juga harus tahu jenis pakan yang dikasihkan tiap hari. Biasanya kan ada komborannya itu berupa katul, kemudian konsentrat dan lain-lain. Kalau konsentrat tuh baik efeknya, cepet gede sapi, cuman kualitas dagingnya tuh agak empuk, jadi untuk harganya kurang berani mematok harga tinggi. Nah seperti inilah lur kandang orang desa. Nah ini saya masih di kawasan Pacitan. Saat ini saya belum ketemu sama pemiliknya. Nah ini katanya minta harga 25 juta. Mungkin saya beraninya 22 juta. Itu 22 juta itu kayaknya udah penawaran tinggi. Kalau misal nanti sana tetap ngotot minta 25 juta, nggak berani lur. Lebih baik cari yang lain daripada nanti rugi atau daripada nanti bangkrut. Ini belakangnya juga agak tipis sih. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Barangkali teman-teman ada yang ingin jadi penjual dan pembeli sapi seperti saya, seperti bapak saya, bisa memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi ya kalau membeli sapi, seperti itu. Oke, ini sebentar lagi Idul Adha, jadi pesanan sapi lumayan rame. Jadi ini semangat nyari sapi setiap hari. Kita akan belusukan ke
kandang-kandang petani seperti ini. Kita tawar, kalau harganya cocok kita bawa. Kalau harganya cocok kita bawa, kalau nggak cocok kita ya udah nggak kita beli. Seperti itu aja teman-teman. Sekian, dadah.